Kegawat daruratan pada pasien dengan diabetes mellitus. Fajar Anugroho, Escape, NS, MNS. Ketoasidosis diabetik, KAD. Merupakan salah satu kegawat daruratan pada penderita diabetes mellitus, DM, ditandai dengan adanya hiperglikemia, ketonemia, dan asidosis. Insiden ketoasidosis diabetik berkisar antara 0 hingga 56 per 1000 orang. Ketoasidosis diabetik menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Mortalitas akibat KAD pada umumnya terjadi pada 3-5 hari pertama perawatan. Oleh karena itu pasien-pasien KAD direkomendasikan dirawat di unit perawatan intensif pada 24-48 jam pertama. Ketoasidosis diabetikum merupakan kondisi krisis hiperglikemia yang dapat berakibat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Novida dan kawan-kawan, 2021, melaporkan bahwa angka kematian pasien KAD mencapai 48%. Siregar dan kawan-kawan, 2018, melaporkan bahwa mortalitas 72 jam pasien KAD sebesar 28,57%. Data dari RSUP Cipto Mangunkusumo, 2018, menunjukkan bahwa angka kematian 72 jam pasien KAD sebesar 28,57%. Hal ini menyebabkan deteksi dan penanganan pasien KAD membutuhkan perhatian khusus. Faktor risiko KAD antara lain penderita yang baru terdiagnosis DM, ketidakpatuhan menggunakan insulin, infeksi, infark miokard, akut abdomen, trauma, tirotoksikosis, kokain, dan antipsikotik. Gambaran klinis KAD meliputi gejala-gejala hiperglikemia, pernapasan kusmaol, napas beraroma aseton, kehilangan volume cairan ekstraseluler, mual, muntah, nyeri abdomen, dan penurunan kesadaran. Defisiensi insulin yang terjadi pada KAD menyebabkan hiperglikemia, dan selanjutnya memicu kehilangan cairan dan elektrolit, natrium, kalium, dan klorida, melalui urin, dan akibatnya terjadi kehilangan cairan ekstraseluler. Oleh karena adanya kehilangan volume yang cukup besar melalui urin akibat hiperglikemia, penderita KAD pada umumnya mengalami dehidrasi yang sangat berat. Tata laksana KAD meliputi penggantian cairan dan elektrolit secara adekuat, terutama kalium, serta pemberian insulin secara kontinu. Penderita dengan penurunan fungsi jantung yang mengalami KAD, bila perlu dirawat di ruang perawatan intensif untuk pemantauan kadar kalium dan hidrasinya. Ketoasidosis diabetik juga dilaporkan sering terkait dengan sindroma distres napas, sehingga pemeriksaan klinis saja dapat menimbulkan kebingungan, apakah ronki yang ditemukan merupakan gejala distres napas atau gejala edema paru karena overhidrasi. Patofisiologi penegakan diagnosis. Ketoasidosis diabetik terjadi akibat defisiensi insulin pada penderita DM baru, ketidakpatuhan penggunaan insulin atau obat antidiabetes, dan peningkatan kebutuhan insulin oleh karena infeksi. Defisiensi insulin menstimulasi peningkatan hormon-hormon kontraregulasi, glukagon, katekolamin, kortisol, dan hormon pertumbuhan. Tanpa kemampuan menggunakan glukosa akibat defisiensi insulin, tubuh memerlukan sumber energi alternatif. Aktivitas lipas meningkat, menyebabkan pemecahan jaringan lemak menjadi asam lemak bebas. Komponen asam lemak bebas ini dikonversi menjadi asetil koenzima, yang sebagian masuk ke dalam siklus Krebs untuk memproduksi energi, sementara sisanya dipecah menjadi keton, aseton, asetoasetat, dan beta-hidroksibutarat. Keton dapat digunakan sebagai energi, namun cepat terakumulasi. Glikogen dan protein dikatabolisasi untuk membentuk glukosa. Bersama-sama, faktor-faktor di atas menyebabkan hiperglikemia, yang memicu diuresis osmotik, kemudian mengakibatkan dehidrasi, asidosis metabolik, dan keadaan hiperosmolar. Terdapat dua faktor pemicu yang paling umum dalam terjadinya, yaitu terapi insulin yang tidak adekuat serta adanya infeksi. Faktor-faktor pemicu lainnya diantaranya infark miokardium, serangan akut cerebrovaskular, emboli paru, pankreatitis, serta alkohol. Kriteria diagnosis KAD antara lain, 1. Klinis, poliuria, polidipsia, mual dan atau muntah, pernapasan kusmaol, dalam dan cepat, lemah, dehidrasi, hipotensi sampai syok, kesadaran terganggu sampai koma. 2. Darah, hiperglikemia lebih dari 300 mg dl, biasanya melebihi 500 mg dl, bikarbonat kurang dari 20 mg liter, pH kurang dari 7,35, ketonemia, serta 3. Urin, glukosuria dan ketonuria. Tata laksana KAD yang masih terjadi di masyarakat.
Banyak panduan tata laksana KAT yang tersedia di kepustakaan medis, dan tidak semuanya seragam. Penundaan rehidrasi dengan cairan intravena dan pemberian insulin masih didapatkan pada 70% kasus. Rehidrasi dan perbaikan kadar kalium yang kurang adekuat dalam 24 jam pertama didapatkan pada 70% kasus. Jalan napas dan pernapasan merupakan prioritas pertama. Jika penderita datang dengan penurunan kesadaran koma, GCS 8. Pertimbangkan pemasangan intubasi dan ventilator. Berikan oksigen melalui masker non-rebreathing jika ada indikasi. Masukkan selang nasogastrik dan lepaskan ujung yang terbuka jika penderita tampak mengantuk atau mual. Jalan napas, pernapasan, dan tingkat kesadaran perlu dimonitor selama perawatan KAT. Penggantian cairan, rehidrasi. Sirkulasi merupakan prioritas kedua setelah oksigenasi. Penderita KAT mengalami dehidrasi yang berat dan dapat terjatuh ke dalam shock hipovolemik. Resusitasi cairan akan menurunkan hiperglikemia, hiperosmolalitas, hormon kontraregulasi, terutama dalam jam-jam pertama, sehingga menurunkan resistansi terhadap insulin. Oleh karena itu, terapi insulin paling efektif jika didahului oleh penggantian cairan dan elektrolit. Keparahan dehidrasi secara klinis dapat dinilai menggunakan denyut nadi dan tekanan darah. Sebagai panduan, 90 mmHg dapat digunakan sebagai parameter hidrasi. Namun perlu pertimbangan umur, jenis kelamin, dan riwayat pengobatan sebelumnya. Bila tekanan darah sistolik di bawah 90 mmHg, maka diberikan 500 ml NaCl 0,9% dalam Oktober 15 menit. Jika tekanan darah sistolik tetap di bawah 90 mmHg, ini berarti memerlukan cairan yang lebih banyak. Dalam praktiknya, sebagian besar penderita memerlukan antara 500 hingga 1000 ml yang diberikan secara cepat. Jika tidak ada perbaikan klinis, pertimbangkan ulang penyebab-penyebab hipotensi lainnya. Ketika tekanan darah sistolik mencapai 90 mmHg, cairan intravena perlu diturunkan segera setelah diuresis osmotik membaik dan volume urin menurun. Penurunan gula darah yang terlalu agresif dan resusitasi cairan yang cepat berkaitan dengan terjadinya edema cerebri pada 1% anak-anak dan dewasa. Pada penderita dengan gagal ginjal atau gagal jantung, begitu juga dengan orang lanjut usia dan remaja, laju dan volume rehidrasi cairan perlu dimodifikasi. Tujuan dari beberapa liter pertama rehidrasi adalah untuk mengatasi hipotensi, mengganti defisit intravaskular, dan mengimbangi efek diuresis osmotik dengan koreksi gangguan elektrolit. Perbaikan gangguan elektrolit, dehidrasi dan diuresis osmotik menyebabkan pergeseran elektrolit dalam sel dan serum. Kalium merupakan ion positif utama intraseluler, yang bertanggung jawab untuk mempertahankan gradien elektropotensial dari membran sel. Turunnya kadar kalium intraseluler dapat berasal dari tidak adanya insulin, dehidrasi intraseluler, asidosis, dan pergeseran ion hidrogen. Mual muntah dapat menyebabkan hilangnya kalium lebih lanjut. Selama terapi insulin untuk KAT, koreksi asidosis dan resusitasi cairan akan menurunkan kadar kalium. Oleh karena itu, perlu pengecekan kadar kalium sebelum memulai terapi insulin. Kadar kalium serum dapat mengindikasikan beratnya defisit kalium. Terapi insulin. Untuk mengoreksi hiperglikemia lebih lanjut, insulin perlu ditambahkan secara intravena, 1 atau 2 jam setelah rehidrasi dimulai. Bolus awal insulin diberikan 0,1 unit kilogram BB intravena, dilanjutkan insulin pump 0,1 unit kilogram BB jam. Beberapa penulis menyatakan bolus ini tidak diperlukan selama insulin pump dipertahankan. Insulin pump 0,14 unit kilogram BB jam direkomendasikan jika tidak diberikan insulin bolus. Kadar glukosa darah perlu diturunkan 50-70 mg dl per jam, dan insulin pump perlu dititrasi untuk mencapai target ini. Ketika kadar glukosa sudah mencapai 200 mg dl, kecepatan insulin pump perlu diturunkan menjadi 0,0501 unit kilogram BB jam, dan cairan infus diganti dengan yang mengandung dextrosa untuk mempertahankan kadar glukosa antara 150-200 mg dl. Insulin subkutan merupakan alternatif yang efektif selain insulin intravena bagi penderita KAT yang tidak komplikatif. Sebuah meta-analisis mendukung pemberian subkutan insulin kerja cepat, seperti Lispro, bolus 0,3 unit kilogram BB, kemudian 0,1 unit kilogram BB jam.
Ketoasidosis diabetik dikatakan membaik jika kadar glukosa stabil di bawah 200 mg, dl, pH 7,3, dan kadar bikarbonat 18 mg/liter. Ketika target ini tercapai dan cairan dapat diberikan per oral, maka penderita dapat dimulai pemberian insulin intermediate, atau long-acting dan insulin short, atau rapid-acting subkutan. Penanganan asidosis metabolik. Asidosis metabolik merupakan komponen penting pada KAT. Insulin digunakan untuk menghentikan produksi keton, sebab cairan intravena saja tidak memiliki dampak pada parameter ketoasidosis. Insulin short-acting, 0,1 unit kilogram BB jam, direkomendasikan. Penggunaan insulin intravena bolus inisial direkomendasikan oleh beberapa penulis. Pada anak-anak, menggunakan bolus insulin intravena tidak menghasilkan perbaikan ketoasidosis secara lebih cepat, dan justru meningkatkan risiko edema cerebri. Penggunaan insulin rapid-acting subkutan pada interval 1-2 jam menghasilkan durasi perbaikan ketoasidosis yang sama dengan kejadian hipoglikemia lebih rendah dibandingkan dengan insulin short-acting intravena 0,1 unit kilogram BB jam. Kadar glukosa plasma akan menurun dengan beberapa mekanisme, termasuk reekspansi volume cairan ekstraseluler, ekskresi glukosa melalui diuresis osmotik, penurunan produksi glukosa karena perbaikan insulin, serta pengambilan, uptake, glukosa oleh sel. Ketika kadar glukosa darah mencapai 14,0 mg/liter, glukosa intravena perlu diberikan untuk mencegah hipoglikemia, dengan target glukosa plasma Desember 14 mg/liter, 14. Penggunaan natrium bikarbonat intravena untuk mengatasi asidosis dapat dipertimbangkan pada penderita dewasa dengan pH arterial 7,0. Sebagai contoh, dapat diberikan 1 ampul, 50 mg, natrium bikarbonat ke dalam 200 ml cairan D5, atau Aquades jika tersedia, selama 1 jam, diulang tiap 1-2 jam sampai pH 7,0-12. Risiko potensial pemberian natrium bikarbonat antara lain hipokalemia dan terjadinya alkalosis metabolik. Komplikasi KAT. Edema cerebri merupakan komplikasi paling berat dari KAT. Ini terjadi pada 0,5 hingga 1% dari seluruh kasus KAT dan menyebabkan tingkat kematian sebesar 21 hingga 24%. Mereka yang bertahan hidup berisiko mengalami sisa-sisa masalah neurologis. Edema cerebri lebih sering terjadi pada anak-anak, meskipun dilaporkan juga dapat terjadi pada dewasa. Faktor risikonya antara lain usia muda, DM awitan baru, durasi KAT yang memanjang, tekanan parsial Ko2 yang menurun, asidosis berat, kadar bikarbonat awal yang rendah, hiponatremia, glukosa darah awal yang tinggi, dan rehidrasi yang terlalu cepat. Tanda-tanda edema cerebri yang memerlukan evaluasi segera meliputi nyeri kepala, muntah persisten, hipertensi, bradikardia, letargi, dan perubahan neurologis lainnya. Komplikasi lain dari KAT antara lain hipokalemia, hipoglikemia, gagal ginjal akut, dan shock. Masalah lain yang lebih jarang meliputi rhabdomyolysis, trombosis dan stroke, pneumomediastinum, interval QT yang memanjang, edema paru, dan penurunan fungsi kognitif dan memori pada anak-anak. Diagnosa keperawatan. 1. Bersihan jalan napas tidak efektif. 2. Pola napas tidak efektif. 3. Ketidakstabilan kadar glukosa darah. 4. Hipovolemia. 5. Resiko ketidakseimbangan cairan. 6. Resiko ketidakseimbangan elektrolit. 7. Resiko ketidakseimbangan kadar glukosa. 8. Resiko shock. 9. Hipertermia. 10. Nyeri. 11. Defisit nutrisi. Kesimpulan. Ketoasidosis diabetikum, KAT, merupakan salah satu kegawat daruratan pada diabetes mellitus yang ditandai dengan hiperglikemia, ketonemia, dan asidosis. Tingkat mortalitas akibat KAT masih cukup tinggi. Penata laksanaan KAT meliputi oksigenasi, rehidrasi cairan, terapi insulin, perbaikan gangguan elektrolit, dan perbaikan asidosis metabolik. Pada penderita KAT dengan gagal jantung, penilaian hemodinamik perlu dilakukan untuk memastikan pemberian jumlah cairan yang cukup sehingga tidak menyebabkan overhidrasi.